Oke, selamat malam teman-teman. Kali ini saya dengan Kakak Debrito. Oke, saya akan bertanya kepada Kakak Debrito mengenai sistem perkuliahan online gara-gara kasus COVID-19. Kira-kira apa saja kendala yang sering dihadapi waktu kuliah online yang dihadapi Kakak Debrito? Silakan waktunya, Kak. Oke, jadi saya juga pernah mengalami hal tersebut ya, karena kita sama-sama kuliah juga. Masalah pertama sih biasanya jaringan. Nah, terus masalah jaringan, lalu yang berikutnya masalah chemistry antara ketika kamu punya tugas kelompok. Nah, bagaimana cara menyatukan ide-ide dari teman-teman kalian agar hasilnya itu optimal. Nah, itu yang susah. Jadi waktu sebelum pandemi itu, nah itu kan menjadi hal yang mudah ya, punya tugas kelompok, runding bersama-sama, luangkan waktu dan tempat yang sama. Nah, kalian itu bisa kerjakan dengan mudah. Jadi selama pandemi, ketika mengerjakan melalui WhatsApp atau apalah media sosial itu, tapi hasilnya itu tidak maksimal lah kalau menurut saya. Karena kita itu masing-masing punya kesibukan. Ada teman-teman juga yang jarang on time kan, seenaknya saja. Nah, itu sih yang susah. Jadi ya cuma itu. Ya. Kira-kira jalan keluar dari hal itu untuk mencegah hal itu terjadi dalam sistem perkuliahan online itu apa? Baiknya sih kalau misalnya Irnas ya punya kendala yang sama juga dalam mengerjakan tugas kelompok, baiknya itu harus didiskusikan sama teman-teman lah, harus bisa dibahas. Misalnya kalau kalian sudah dibagikan dalam suatu kelompok, harus bisa dibahas, jangan sampai hal yang sama itu terjadi. Makanya bilang ke teman-teman, kita itu harus punya integritas tinggi dalam melaksanakan tugas kelompok, harus bisa tepat waktu, harus bisa memberikan ide-ide juga, jangan hanya menjadi penonton dalam sebuah grup kan. Nah, sudah seperti itulah. Baik, terima kasih Kak Debrito untuk waktunya. Oke. Selamat malam. Sama-sama. Kali ini saya dengan Kakak Marcel. Kakak Marcel ini kuliahnya di Stipram, semester 8, Agustus mau wisuda. Doain ya, semoga skripsinya lancar. Oke, untuk Kakak Marcel ada beberapa pertanyaan, yaitu kira-kira kendala yang dialami oleh kakak selama menghadapi proses pembelajaran secara online itu apa saja? Dan gimana solusinya yang tepat menurut kakak sendiri? Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih. Tanpa bertele-tele saya menerangkan kendala yang saya hadapi secara pribadi selama kuliah online berlangsung. Yang pertama, interaksi. Ya, itu ya, keterbatasan interaksi antara mahasiswa dengan dosen, mahasiswa antara mahasiswa. Nah, sebabnya apa? Yang pertama, sinyal bisa jadi, kuota internet bisa. Nah, hal-hal itu yang perlu dipertimbangkan bila mana mahasiswa melakukan kuliah online berlangsung. Nah, itu yang poin pertama. Dan yang kedua, metode pembelajaran yang diterapkan oleh setiap dosen mungkin beda-beda. Ada yang selalu monoton, yang mungkin bagi dosen, mata kuliah saya untuk hari ini mahasiswa sudah mengerti semua. Namun ada beberapa mahasiswa yang kurang mengerti, dan karena itu tadi keterbatasan interaksi antara mahasiswa sama dosen, jadi dosen sendiri merasa bahwa mahasiswa sudah mengerti semua, padahal ada beberapa mahasiswa yang kurang mengerti karena ada beberapa kendala-kendala tersebut. Itu yang kedua, metode pembelajaran. Dan yang ketiga, menurunnya tingkat belajar mahasiswa. Dari ketiga metode ini saling berkesinambungan, saling berkaitan. Nah, kenapa saya katakan menurunnya kualitas pembelajaran mahasiswa? Disebabkan mungkin metode belajar yang dilakukan oleh dosen selalu monoton, tidak pandai menggunakan variatif dalam menggunakan aplikasi media sosial yang mereka gunakan. Contohnya Zoom. Jangan selalu monoton terus selama satu semester. Maksud saya itu harus ada kreatif supaya dibuat menarik mungkin, supaya mahasiswa merasa terhibur juga kan. Nah, jangan selalu monoton sehingga mahasiswa kan merasa bosan dan tingkat belajarnya pun semakin menurun. Nah, itu solusi yang pertama. Dan yang kedua,
saya mau minta kepada dosen, sebagaimana misalnya besok akan besok kuliah berlangsung, dan sebelum kuliah itu dosen langsung langsung kasih tahu bahwa materi-materi yang perlu kalian belajar untuk besok saya sudah kasih memang. Sampai sini mengerti, paham ya? Paham. Nah, kasih materi sebelum hari besok gitu loh, supaya setiap mahasiswa juga punya greget untuk belajar materi tersebut, supaya besok mereka bisa kuasai begitu. Nah, menurut saya itu saja. Oke. Ya. Itulah hasil dari wawancara kami tadi. Semoga dari wawancara tersebut bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, selamat malam dan sehat selalu ya tentunya. Kita bersama dengan Kak Maik. Kita akan bertanya kepada Kak Maik mengenai kendala apa saja yang pernah dihadapi selama sistem pembelajaran online dan kira-kira solusinya bagaimana. Jadi waktu dan kesempatan saya berikan kepada Kak Maik. Oke, terima kasih Enas. Ya, Kak. Menurut saya tadi pertanyaannya kira-kira apa kendala dari sistem pembelajaran online dan apa solusinya. Menurut saya yang paling berdasarkan pengalaman yang kami alami selama ini, yang mana dari semester 3 ya, semester 3 masuk semester 4, kami mulai kuliah online. Dan menurut pengalaman itu yang paling pertama adalah masalah soal jaringan, terus listrik juga. Kadang-kadang ketika misalnya kita lagi fokus atau lagi serius mendengarkan penjelasan dari dosen, tiba-tiba listriknya mati. Atau jaringannya lelet, kuota habis. Yang menurut saya memang sistem pembelajaran online itu satu sisi kurang efektif, walaupun di sisi lain juga dia punya kelebihan tersendiri. Tapi selama yang kita alami di Stipram, ya memang lebih banyak sisi negatifnya sih kalau menurut saya. Karena yang pertama tadi listrik apa segala macam. Jadi apa yang disampaikan oleh dosen itu kadang kurang masuk. Terus yang kedua, secara ekonomi itu lebih boros karena kita harus beli kuota terus atau pokoknya kurang lebih seperti itu ya. Dan menurut saya solusi dari apa yang saya rasakan selama ini, memang salah satu solusinya itu adalah dengan menjalankan protokol kesehatan. Kenapa dengan menjalankan protokol kesehatan? Karena awal munculnya sistem pembelajaran online ini kan, ya karena adanya pandemi COVID-19. Jadi kenapa kita harus patuhi protokol kesehatan, anjuran dari pemerintah ya, supaya penyebaran COVID-19 itu sendiri yang menjadi penyebabnya itu ya sudah hilang gitu. Jadi dengan begitu sistem pembelajaran nanti kembali seperti semula. Jadi mungkin seperti itu solusi yang efektifnya, yang lebih pasnya lah. Karena memang pembelajaran online ini lahir dan sering digunakan semenjak masuknya COVID-19. Jadi mungkin salah satu solusinya itu adalah dengan itu, menerapkan prokes dan segala regulasi yang diberikan oleh pemerintah untuk memberantas. Oke, selamat malam teman-teman. Kali ini saya bersama saudara Usman dan kita akan berbincang masalah perkuliahan di masa pandemi COVID-19. Bagaimana menurut Anda? Kendala apa saja yang dihadapi saat pandemi COVID-19 ini? Kalau berbicara tentang perkuliahan di pandemi, yaitu berarti kita berbicara tentang ini ya, perkuliahan online. Nah, online kan itu identik dengan ini ya jaringan gitu ya, baik itu via Zoom, via Meet, yang online lah gitu. Paling kendalanya cuman dari sinyal di daerah masing-masing sih. Ya, jadi sinyal sangat mempengaruhi ya. Iya, berpengaruh sekali untuk di masa pandemi ini. Terima kasih saudara Usman. Lalu bagaimana cara mengatasi permasalahan sinyal yang jelek atau gimana gitu? Buat masalah sinyal
buat mengatasi masalahnya sih belum ini saya, soalnya kalau sinyal itu tergantung ya mungkin posisi geografis itu tempat tinggal mahasiswa gitu, tapi ya pengertian dari bapak ibu aja sih saya saya sebagai mahasiswa juga gitu. Misalnya kalau lagi pertemuan gitu atau ada ini kelas online gitu kan ya, misalnya kalau telat absen atau apa itu dimengertilah kalau masalah sinyal gitu. Berarti kita harus gini, kalau nggak ada sinyal misalkan kita nyari tempat yang ada sinyalnya gitu ya. Iya, itu tergantung usahanya mahasiswa juga gitu ya. Jadi masalah sinyal ya gitu ya guys. Jadi kita harus nyari tempat yang dimana ada sinyalnya. Kita akan menanyakan pendapat saudara Irfan mengenai sistem perkuliahan online di masa pandemi saat ini. Jadi menurut saudara Irfan apa saja sih kendala dalam perkuliahan online? Kalau masalah kendala sih biasanya sih telat bangun, terus sering ketiduran gitu kan kalau off cam gitu kan, seringan off cam kan terus tidur gitu. Jadi pas off cam Kebiasaan kan masih ngantuk, malas mandi gitu kan pagi-pagi. yang kayak tadi itu bagaimana caranya biar bisa tetap semangat belajar, fokus gitu? Kalau aku sih gini, buat alarm terus kayak biasain mandi dulu sebelum mulai pelajarannya ya, perkuliahannya biar nggak ngantuk gitu kan. Biar bisa Ya, biar fresh gitu. Oke. Thank you ya Ya. Mas. Baiklah, saat ini saya sedang bersama teman saya, yaitu perkenalkan, nama saya Tira Studesita dari Universitas Amikom Yogyakarta semester 4 Prodi S1 Kewirausahaan. Di sini saya ingin bertanya kepada Heti, pada masa perkuliahan daring apa kendala yang dihadapi oleh Mbak Heti? Pada saat perkuliahan daring saya memiliki banyak kendala, terutama kendalanya itu sinyal. Jadi pada waktu daring atau melakukan Zoom, jaringan sering terputus karena di daerah saya itu rawan sekali mati lampu. Jadi ketika mati lampu, sinyal otomatis hilang. Pada masa itu laptop saya memiliki banyak kendala. Jadi saya daring menggunakan handphone. Karena fungsi dari handphone itu terbatas, jadi ketika dosen langsung memberikan deadline, saya tidak bisa langsung mengerjakan di handphone. Kendala yang ketiga adalah susahnya konsentrasi saat daring, karena saat daring itu tidak ada interaksi antara mahasiswa dan dosen. Dari kendala yang dihadapi, apa solusi Mbak Heti untuk mengatasinya? Yang pertama sinyal, karena di daerah saya susah sinyal, jadi saya memutuskan untuk pergi ke Jogja agar sinyal saya lebih terjamin. Karena waktu di Jogja itu laptop saya masih rusak, jadi saya membeli laptop baru agar kuliah saya lebih kondusif. Solusinya adalah saya harus selalu fokus untuk mendengarkan dosen agar saya dapat mengerjakan tugasnya dengan baik dan mengerti materi yang disampaikan. Atas waktu yang diberikan oleh Mbak Heti, saya ucapkan terima kasih. Baiklah, perkenalkan, nama saya Retno Palupi dari kelas A3 Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta. Baiklah, di sini saya ingin mewawancarai salah satu teman saya, yaitu silahkan perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Dewi Nur Hasanah, umur 19 tahun, kuliah di Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4. Baiklah, di zaman pandemi seperti ini kan perkuliahannya dirubah menjadi perkuliahan daring kan. Nah, kendala selama mengikuti perkuliahan daring yang dialami Mbak Dewi itu seperti apa ya? Yang pertama, masalah kuliah daring itu yang pertama yaitu jaringannya. Nah, jaringan di tempat saya itu kalau mati lampu atau hujan deras itu jaringannya tidak ada sama sekali. Nah, yang kedua itu di masalah kalau Zoom gitu, kuliah lewat Zoom itu seperti kuliah daring itu, apa yang disampaikan dosen itu kadang kurang jelas, atau kadang kan
mahasiswanya tuh ada yang tidak mendengarkan secara baik gitu. Jadi lebih enak secara offline. Kendala-kendala yang dialami Mbak Dewi tersebut, upaya yang Mbak Dewi lakukan selama perkuliahan daring ini seperti apa? Nah, yang pertama itu kalau masalah jaringan tuh saya harus pergi numpang ke rumah teman, saya yang jaringannya terjamin bagus kayak gitu. Yang kedua itu saya harus lebih menanamkan pada diri saya untuk bersemangat kuliah. Baiklah, terima kasih. Jadi perkuliahan itu yang efektif memang offline ya? Iya Mbak, soalnya kan kalau offline tuh kita lebih mengerti apa yang dibicarakan oleh dosen dan kita lebih bisa bertemu dengan teman-teman sebaya kita kayak gitu. Jadi lebih bersemangat seperti itu ya? Iya Kak. Ya, baik, terima kasih Mbak Dewi atas waktunya. Selamat malam Mbak Dinda, perkenalkan nama saya Retna Palupi dari kelas A3 Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta. Nah, di sini saya mewawancarai Mbak, silahkan perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan saya Dinda Francisca Dwining Tias dari Prodi S1 Kimia Universitas Bengkulu dan sekarang semester 4. Iya, di masa pandemi seperti ini kan perkuliahannya dirubah menjadi perkuliahan secara daring kan. Banyak-banyak kendala pada perkuliahan daring yang kita hadapi. Kendala-kendala seperti apa yang Mbak Dinda hadapi pada masa perkuliahan daring ini? Untuk kuliah daring, mungkin masalah yang dihadapi seperti jaringan karena saya tinggal di desa, kemudian kuota. Dari kendala-kendala seperti ini untuk menghadapinya, solusi untuk menghadapinya itu seperti apa? Untuk solusinya mungkin kalau untuk yang jaringan, saya ini ngekos ke kota di dekat universitas saya supaya jaringannya lebih bagus. Dan untuk kuotanya mungkin harus menyiapkan dana untuk membeli kuota tersebut lebih banyak begitu. Apa dari kampus Mbak Dinda ini tidak disediakan kuota gitu, jatah? Untuk dari universitas sendiri sebenarnya menyediakan, hanya saja kadang mungkin sebenarnya kurang mencukupi untuk dalam jangka waktu sebulan seperti itu. Ya. Jadi harus menyiapkan dana untuk kuota agar tidak kurang saat mungkin waktu kuliah tidak kehabisan seperti itu. Ya, sekarang kan pandemi itu sudah mulai menurun kan. Apa di kampus Mbak Dinda itu sudah melakukan blended atau ada offline dan online? Ya, sekarang ini untuk perkuliahan sekarang blended. Jadi ada sebagian yang offline dan sebagian juga online begitu. Baik Mbak Dinda, terima kasih. Semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trime Wibowo. Saya dari Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta, program studi S1 Pariwisata semester 2. Kali ini saya akan melakukan wawancara terhadap beberapa mahasiswa terkait permasalahan apa saja yang mereka hadapi selama pandemi dan solusi dari mereka apa saja. Saat ini saya sedang bersama dengan salah satu narasumber saya. Bisa tolong dijelaskan nama Anda siapa, dari kampus mana, program studi apa, dan semester berapa? Ya, perkenalkan, nama saya Hujaifa Zulfa Amanullah, bisa dipanggil Zulfa. Saya saat ini kuliah di Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Fakultas Peternakan, Prodi S1 Peternakan. Saya sudah menjalani kuliah selama 4 semester. Untuk kendala yang dihadapi, yang pertama biasanya kan daring. Biasanya suara dari dosennya kurang jelas. Itu untuk solusinya sendiri biasanya bisa meminta dosennya sendiri untuk mengulangi suara yang kurang jelas tersebut tadi. Kemudian selanjutnya yang kedua, biasanya waktu dulu masalah terkait kuota internet. Solusinya waktu dulu itu kalau saya
biasanya pergi ke kos temen yang ada wifi-nya, terus numpang wifi di sana. Kalau sekarang udah ada wifi, jadi tidak perlu ada itu lagi. Dan juga solusinya ada kuota dari Kemendikbud kalau dulu. Terus yang ketiga itu kendalanya, biasanya kalau daring materi yang disampaikan dosennya itu kurang lengkap gitu, sama UTS itu kurang. Untuk solusinya biasanya saya minta penjelasan ke teman-teman gitu, kalau nggak cari-cari sendiri di internet. Ya, terima kasih, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Mas Zulfa telah memberikan waktunya untuk saya wawancarai. Oke, kali ini kita lanjut ke narasumber kedua. Bisa tolong Anda perkenalkan diri Anda, mulai dari nama, universitas mana, program studi apa, dan semester berapa? Nama saya Muhammad Samar Razak dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Saya mengambil program studi psikologi dan sekarang sedang menjalani semester 4. Semester 4. Baik. Untuk masalah yang dialami selama perkuliahan sendiri dalam masa pandemi ini apa ya? Lalu solusi dari Anda sendiri seperti apa? Mohon dijelaskan. Ya, untuk masalah perkuliahan dari saya sendiri sih sebenarnya tidak ada masalah. Mungkin masalahnya hanya ada di jaringan internet yang di daerah saya sendiri itu memang tidak terlalu lancar. Mungkin kuota internet yang terbatas ya. Lalu untuk solusi sendiri sih mungkin mencari tempat yang jaringannya lancar, mungkin keluar atau gimana gitu untuk mencari jaringan yang lebih lancar. Tapi ya untuk masalah lainnya mungkin dari saya sendiri sih tidak ada. Jadi mungkin hanya segitu permasalahan perkuliahan saya. Apakah sudah cukup penjelasan dari saudara Razak? Ya, mungkin segitu saja cukup. Baik saudara Razak, atas waktu dan jawabannya. Terima kasih. Oke, kali ini kita lanjut ke narasumber terakhir. Bisa tolong Anda perkenalkan diri Anda, mulai dari nama, universitas mana, program studi apa, dan semester berapa? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fauzan Muhammad Nasir dari Institut Teknologi Purwokerto (ITTP). Saya dari Prodi Teknik Industri dan sekarang saya semester 4. Baik, terima kasih atas perkenalannya. Kali ini saya akan bertanya tentang masalah apa yang Anda alami saat perkuliahan di masa pandemi ini. Bisa tolong penjelasannya? Saya waktu perkuliahan di pandemi ya. Yang pertama itu kan pandemi saat ini udah bisa online dan offline. Yang pertama online. Kalau dari online sendiri itu mungkin dari jaringan yang kurang mendukung, tiba-tiba error, terus hujan besar menyebabkan mungkin yang kayak lagi kelas Jimit gitu nggak kuat ngangkat internetnya, terhambat dari situ sih. Terus untuk masalah ini device, terkadang device-nya itu kayak ngadat gitu, jadi itu mungkin itu yang bisa menghambat pembelajarannya dari itu sendiri sih. Sama kalau online kan kita kayak sendiri gitu, terus nggak ada yang bisa diajak ngomong, itu bisa menyebabkan fokusnya tuh gampang pecah, jadi kayak nggak fokus sama pembelajaran. Mungkin fokusnya bertahan setengah jaman ya, setelah itu ada notif apa dibukalah, terus fokus dari pembelajaran itu terpecah. Terus ya untuk offline sendiri karena masih hybrid mungkin setengah-setengah yang masuk. Untuk pembelajaran offline ya mungkin oke-oke aja. Mungkin dari anggota kelasnya sih yang kurang banyak, jadinya rasa sepi gitu sih. Mungkin itu.
Itu aja, mungkin ada tambahan lain? Gimana? Mungkin ada tambahan lain? Cukup sih, itu aja sih mungkin permasalahannya. Lalu solusi yang Anda lakukan apa untuk mengatasi masalah yang Anda alami tersebut? Untuk solusi-solusi yang saya lakukan sih mungkin dari online sendiri ya, yang kayak jaringan gitu. Kalau mungkin jaringan nggak bisa kita atasi sendiri karena itu dari provider yang menyediakan internet ya. Jadi ya mau gimana lagi, untuk jaringan kalau ngadet kita nggak bisa atasi. Cuman untuk yang misal kayak device yang kadang-kadang ngadet itu ya masih bisa diatasi sedikit-sedikit lah. Mungkin cari device yang lain atau semacamnya. Terus untuk mengatasi fokus yang hilang, mungkin banyak-banyakin minum sih sama nyemil. Kalau saya seperti itu sih, jadi bisa fokus lagi ke pelajarannya lagi biar fresh. Terus kalau yang offline sendiri gimana? Kalau offline sendiri sih memang kondisinya seperti itu, dan sekarang masih pandemi kan, jadinya ya untuk saat ini solusinya lebih ke mengalir dulu sih. Kalau saat ini sih, untuk saat ini ngalir dulu sih. Belum ada solusi yang bisa saya pikirkan gitu, jadi ya masih ngikutin aja. Apakah sudah cukup penjelasannya? Gimana? Udah cukup penjelasannya? Iya sih, itu aja sih, cukup mungkin, nggak ada yang lain lagi soalnya. Terima kasih Mas Bosan atas jawaban dan waktu yang telah diberikan. Terima kasih.